Halo semuanya, kali ini Ibu akan menjelaskan rumus dasar date and time ya. Kalian bisa buka di buku paketnya halaman 160. Nah, kebetulan di sini Ibu punya data seperti ini ya. Jadi data keberangkatan pesawat ya. Jadi ada pintu masuknya dan ada keberangkatannya di jam dan tanggal keberapa. Nah, ini Ibu ketik biasa ya. Nah, khusus yang di bawah ini ada, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kita lihat ini hanya teks biasa, dan yang terakhir ini yang punyanya Juanda di sini ternyata adalah sebuah rumus. Nah, rumus now ini dia bisa kalian baca ya di buku kalian itu. Rumus now ini rumus now ini ada di halaman 162. Rumus now ini dia akan meminta, jadi rumusnya Excel untuk meminta di sistem komputer itu untuk menampilkan data tanggal dan waktu hari ini. Hari ini itu tanggal 8 bulan 6 2022 jam 12.48 ya. Nah, makanya jadinya seperti ini. Jadi kenapa bisa ini berbeda? Jadi ini ketika Ibu close dan Ibu buka lagi, bisa jadi ini 49. Nanti ketika ininya jadi 49 ya. Oke. Ibu mulai dari date and time. Nah, ini ketika ada data seperti ini. Nah, di sini ada kolom year. Year kalian pasti tahu lah ya. Ini adalah tahun, bulan, hari, dan ini adalah tanggal. Hour ini jam, minute ini menit, second detik, dan time ini waktu. Nah, pada suatu saat kalian pasti akan butuh pada rumus ini. Nah, misalkan di sini ada data keberangkatan dan yang hanya kalian butuhkan misalkan hanya data tahunnya saja. Bagaimana cara mengambil data tahun di data ini? Kita bisa menggunakan rumus year. Nah, ini ada di buku kalian ya, halaman 161. Nah, di situ sudah ada rumusnya year, day, month sampai day di situ. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu ketika kita mengambil nilai tahunnya saja ya. Jadi ngambil nilai tahun dari ini saja. Jadi kita rumusnya sama dengan year, Ibu caps lock aja, buka kurung. Nah, di sini serial number. Nah, serial number ini maksudnya kita akan mengambil data tanggal di sel mana ya, di sel mana, bukan range mana ya, tapi di sel mana. Nah, otomatis kita arahkannya ke sini toh. Ini adalah sel B2. Nah, maka diisi dengan B2. Enter. Nah, ini bisa keluar semua karena ini adalah khusus ya. Jadi dari tabelnya dia akan otomatis terisi mengikuti rumus yang di atas. Nah, ini bisa kita lihat dia tahunnya 2022, yang ini tahunnya 2020. Ibu yakin kalian pasti paham dengan ini semua. Yang bulan gimana? Sama rumusnya. Yang bulan itu MO, month, buka kurung, ini ya, sel B2, sel B2. Oke, enter. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini mengapa di sini keluarnya 2? Karena ini punyanya Ibu adalah basisnya Inggris ya. Jadi menggunakan format luar negeri, jadi bukan formatnya Indonesia. Jadi kalau formatnya luar negeri itu bulan dulu baru tanggal dan tahun. Kalau di Indonesia mungkin bulan dulu ya, tapi ini punyanya Ibu bulan dulu karena formatnya di luar negeri bukan Indonesia. Jadi betul ya, ini bulan kedua, ini bulan pertama, dan yang ini bulan ke-6 karena sekarang bulan Juni. Oke. Nah, untuk mengambil data hari bagaimana? Kita pakai rumusnya day. Day, buka kurung, B2, sel B2, enter. Nah, ini kita bisa lihat
dia langsung ngambil data hari ini itu tanggal 8. Nah, yang ini ngambil datanya yang di sini. Harinya tanggal 22. Nah, ketika kita sudah bisa memisah, otomatis kita bisa menggabungkan. Nah, kalau kita ada data tahun, bulan, sama hari, kita bisa balikan lagi menjadi sebuah data tanggal. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan rumus date ya. Jadi rumus date itu bisa kalian lihat ya di halaman 161. Bisa di-post dulu kalau misalkan belum dibuka buku paketnya ya. Jadi rumusnya date itu sama dengan date buka kurung. Nah, ini bisa kita lihat ya. Lihat, di sini mintanya year, month, sama day. Nah, Ibu kecilkan dulu. Nah, year-nya itu di mana? Year-nya di sini toh. Jadi ini sel C2. Nah, kita masukkan C2. Tahun sudah selesai, kita beri koma. Selanjutnya kita ke bulan. Bulan di sel berapa? Di sel D2. Bulan sudah selesai, koma dulu. Selanjutnya hari. Hari di sel E2. Tutup kurung, enter. Nah, lihat. Jadi ketika kita bisa memecah mengambil nilai tahun, bulan, atau harinya saja, otomatis kita juga bisa mengembalikan menjadi suatu data tanggal. Nah, kita bisa menggunakan rumus date ya. Nah, untuk yang mengambil data waktu, ini sebenarnya sama penggunaannya ya, seperti rumusnya tahun, bulan, dan hari ini. Ini kalian bisa buka di halaman 163. Nah, jadi rumusnya sama. Kalau hour berarti hour, buka kurung. Nah, serial numbernya kita ngambil dari data sini kan, data yang punyanya Ngurah Rai. Otomatis diisi dengan sel B2 karena di sini adalah sel B2 datanya ya. Tutup kurung, enter. Nah, lihat. Jadi dia adalah jam 18, yang ini jam 19. Nah, yang ini tetap kosong aja. Nah, yang menit gimana? Sama, tinggal kita tulis menit. Selanjutnya ininya, selnya, sel B2, enter. Yang second sama, second atau detik ya, sel B2, enter. Nah, lihat. Ini kenapa bisa yang ini 000? Karena memang di sini tidak ada detikannya ya. Kalian lihat ini di atas ya, di atas, di sini dia 60000. Jadi memang detiknya tidak ada. Nah, ini misalkan Ibu ubah ya detiknya. Ini lihat ya di atas di sini. Ibu ubah detikannya menjadi misalkan 02. Nah, lihat di sini dia menjadi 2. Yang ini kenapa 27? Karena mengikuti jam dan waktu hari ini. Detiknya sekarang ya jam 12, jadi dia 0.55. Ini menitnya ya, menitnya ini di bawah nih, menitnya dia 55 dan detikannya 27. Jadi sekarang detik 27. Kalau kita bisa memisah jam, menit, dan detiknya, otomatis kita juga bisa menggabungkan kembali. Menggabungkannya kita pakai rumusnya time. Rumusnya time. Nah, kita bisa lihat ya, di sini kita diminta hour, minute, dan second. Nah, ini sama ya seperti rumusnya date, hanya kita menggunakan kalau time ya time, kalau date ya date gitu ya. Jadi kalau time untuk waktu. Ini insya Allah teman-teman udah pasti paham ini. Bahasa Inggrisnya kan sudah oke-oke ya. Jadi kita yang pertama isi jamnya dulu atau hour. Hour itu di sel berapa? Ini ya hournya, jamnya di sel G2. Jadi kita tulis G2. Jam selesai, kita kasih koma, selanjutnya menit. Menit itu di sel H2. Selanjutnya detiknya.
di I2, tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini. Ini insya Allah teman-teman paham ya. Oke.